Assalamualaikum pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih. Sebelum kita memasuki materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Angel, Fania, Clara, Brian, Axel, Dava. Alhamdulillah hadir semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi baru. Dari materi yang kemarin, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu anggap semuanya paham ya. Materi kita hari ini yaitu materi bab 5 tentang prinsip harmoni dalam keberagaman sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Anak-anak, adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu makna harmoni? Tidak tahu? Jadi, makna harmoni berasal dari bahasa Yunani dari kata harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Harmoni berkaitan dengan keserasian di antara hal-hal yang berbeda, namun berada pada kebersamaan. Dalam keberagaman yang berbeda-beda dibutuhkan harmoni agar tidak mengutamakan kepentingan yang berbeda, apalagi kepentingan pribadi. Tetapi secara keseluruhan atau secara serasi mengutamakan kepentingan bersama. Di sisi lain, keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan seperti suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keragaman yang terjadi di Indonesia juga merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi kita. Anak-anak, mengapa kita perlu menjaga harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya? Ada yang tahu? Ya, Angel? Ya, tepat sekali. Karena di antara kita memiliki perbedaan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Namun, karena kita manusia yang dianugerahi akal dan pikiran, semestinya kita bisa hidup saling berdampingan. Tidak ada ego pribadi, yang ada hanyalah ego bersama yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jika ada ego pribadi terus dipelihara, dikhawatirkan akan berujung pada kekerasan yang berpotensi bisa merusak keberagaman yang telah ada. Harmoni dalam keberagaman ini akan melahirkan sebuah perdamaian. Dan siapa yang tidak ingin hidup dalam kedamaian? Tentu tidak ada, bukan? Dan siapa pula yang tidak ingin hidup dalam kondisi yang terus dilanda konflik? Karena itulah, mari kita bangun kesadaran sejak dini. Dari dalam pikiran kita perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing. Mari kita tanamkan pada diri kita bahwa Indonesia bukanlah negara konflik. Dan faktanya, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian. Indonesia menghargai keberagaman dan memberikan ruang kepada siapa saja yang ingin mewujudkan perdamaian. Di Indonesia terdiri berbagai macam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah. Setiap suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri. Keberagaman yang ada pada masyarakat bisa saja menjadi tantangan. Hal itu disebabkan karena orang yang berbeda pendapat bisa lepas kendali. Munculnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan dibarengi tindakan yang dapat merusak persatuan. Hal tersebut
dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, adanya usaha untuk mewujudkan kerukunan bisa dilakukan dengan menggunakan dialog dan kerjasama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan juga saling menghormati satu sama lain. Prinsip harmoni dalam keberagaman SARA bisa ditunjukkan dengan beragaman SARA, di antara lain kesetaraan, saling pengertian, toleransi, kerjasama, keterbukaan, dan penghargaan atas prestasi. Indonesia membutuhkan generasi yang mengembangkan prinsip-prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itulah, generasi penerus harus mampu menghargai keberagaman. Generasi penerus juga harus mampu menciptakan harmoni dalam keanekaragam perbedaan di negeri ini, agar Indonesia menjadi taman raksasa yang penuh warna-warni, bunga yang enak dipandang mata, agar Indonesia bisa menjadi alunan orkestra yang terdiri dari banyak instrumen musik tetapi tetap enak didengar. Itulah harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beragam diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat, terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Maka disinilah keindahan sebuah komunitas sosial mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikan sebagai sarana untuk saling memahami dan toleransi yang akhirnya akan mempererat tali persaudaraan dan saling mencintai. Kekayaan bangsa Indonesia juga tampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing berupa alat musik tradisional, adat istiadat, rumah adat, lagu-lagu adat, kerajinan tradisional, pakaian adat, makanan tradisional, dan lain-lain yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan Festival Budaya Nasional. Harmoni dalam keberagaman ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat keberhasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang berkecukupan maupun ada yang kurang mampu. Namun, keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat dipelihara. Keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, merupakan akibat berkurangnya pendapatan masyarakat. Maka mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat hidup secara layak. Perlu adanya bantuan dari kita sebagai perlu adanya bantuan kehidupan mereka yang dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar atau kemudahan lainnya dapat memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik lagi dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga akan tercipta pula harmoni dalam keberagaman ekonomi masyarakat. Harmoni dalam keberagaman gender. Perempuan juga memiliki hak untuk
mengaktualisasikan diri di dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara seperti halnya kaum laki-laki. Tentu saja jangan sampai kehilangan jati diri dan kodratnya sebagai perempuan. Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender makin berkembang, bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi mengarah kepada kompetensi, kemampuan akademik, ataupun keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai kehidupan ini. Untuk itu, apapun profesinya, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, adakah di antara kalian yang masih bingung atau belum paham? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu identifikasi keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nanti dikerjakan dalam bentuk PPT ya, dan kita akan bahas tugas ini minggu depan. Kalau di antara kalian masih ada yang bingung, ketua kelas nanti bisa hubungi Ibu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga barokah. Dan apabila ada kesalahan kata maupun ucapan yang Ibu sampaikan, mohon maaf, dan semoga kita dapat bertemu kembali minggu depan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.